Halo everyone, perkenalkan, saya Nureza Wahyu Indra Sakti dengan NIM 2404020182 dari program studi pendidikan matematika. Jadi, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang salah satu materi yang ada di RPS mata kuliah Literasi Digital dan Kemanusiaan, yaitu tentang Internet of Things atau biasa disebut IoT. Di sekitar kita, ada banyak benda yang bisa bekerja sendiri. Contohnya, lampu yang menyala otomatis, pintu yang bisa dibuka dari handphone, atau bahkan kamera rumah yang bisa dipantau saat kita jauh. Fenomena ini bukan lagi fiksi. Ini disebut Internet of Things atau biasa disebut IoT. Nah, di video kali ini saya akan membahas apa itu IoT, bagaimana cara kerjanya, manfaat, tantangan, dan contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Definisi IoT. Internet of Things atau IoT adalah konsep di mana benda fisik seperti lampu, mobil, jam tangan, kulkas, atau mesin dapat saling terhubung melalui internet. Mereka dapat mengumpulkan data, mengirimkan data, bahkan melakukan tindakan otomatis tanpa manusia menekan tombol secara langsung. IoT bekerja dengan 3 komponen utama, yaitu sensor, koneksi internet, dan server atau cloud. Cara kerja IoT. Cara kerja IoT sebenarnya cukup sederhana. Kita ambil contoh pada AC. Pertama, sensor pada perangkat menangkap data. Kemudian, yang kedua, data dikirimkan ke server atau cloud melalui internet. Ketiga, sistem memproses data dan menentukan perintah. Keempat, perintah dikirim kembali ke perangkat. Dan yang kelima, perangkat melakukan aksi. Pada AC, misalnya, AC menyala otomatis untuk menurunkan suhu. Contoh IoT dalam kehidupan sehari-hari. Kita mungkin tidak sadar, tapi IoT sudah dipakai hampir setiap hari. Contohnya, pada smart home, pada transportasi, pada bidang kesehatan, dan bahkan pada perkotaan atau smart city. Di rumah atau smart home, memanfaatkan IoT untuk mengendalikan lampu, AC, kamera CCTV, dan bahkan pintu melalui handphone. Contohnya, smart lamp yang bisa mati otomatis saat tidak ada orang, atau CCTV rumah yang bisa dipantau dari kota lain. Pada bidang transportasi, IoT digunakan pada kendaraan modern, seperti GPS tracker, motor listrik yang bisa dipantau baterainya melalui aplikasi, dan bahkan sistem parkir otomatis di mall atau kampus. Pada bidang kesehatan, smartwatch adalah contoh IoT yang paling dekat dengan kita. Jam ini bisa memantau detak jantung, langkah kaki, kadar oksigen, hingga tidur. Kemudian, mengirimkan datanya ke smartphone. Dan yang terakhir, pada perkotaan atau smart city. Di beberapa kota, IoT digunakan untuk lampu jalan otomatis, CCTV lalu lintas, dan bahkan pengiriman data banjir secara real time. Manfaat IoT. Dengan IoT,
aktivitas manusia menjadi lebih mudah dan efisien. Beberapa manfaat utamanya adalah: 1. Efisiensi waktu. Yang kedua, keamanan meningkat, seperti penggunaan CCTV, sensor pintu, atau bahkan alarm. Yang ketiga, pemantauan jarak jauh. Bisa dipantau melalui rumah, kendaraan, atau bahkan kesehatan. Dan yang keempat, penghematan energi. Salah satunya, penggunaan lampu yang otomatis mati saat ruangan kosong. Dampak negatif dan tantangan IoT. Walaupun bermanfaat, IoT juga memiliki beberapa tantangan. Di antaranya, yang pertama, keamanan data yang jika tidak dilindungi, perangkat bisa diretas. Yang kedua, privacy, yang dimana data penggunaan kita bisa bocor dengan mudah. Yang ketiga, ketergantungan teknologi. Di sini, jika internet mati, sistem akan terganggu, yang dimana akan membuat semuanya terhenti. Yang keempat, biaya perangkat yang masih cukup mahal. Dan yang kelima, kompatibilitas, yang dimana tidak semua perangkat bisa menggunakan sistem IoT dan saling terhubung. Masa depan IoT. Di masa depan, IoT akan semakin berkembang. Kita akan melihat lebih banyak perangkat pintar di rumah, kendaraan, otonom, sistem kota yang sepenuhnya otomatis, hingga perangkat medis yang bisa menganalisis kesehatan secara langsung. Internet of Things atau IoT bukan lagi teknologi masa depan. IoT sudah menjadi bagian dari kehidupan kita hari ini. Dengan memahami cara kerja, manfaat, dan tantangan, kita bisa menggunakan teknologi ini dengan lebih bijak. Sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.